Sementara kritikan saya kepada Ki Uci, sama Uci. Orang yang mencela, mencaci, maki, menghinakan, memanggil dengan merendahkan, akan Allah timpahkan musibah kepada orang itu. Dengan apa musibahnya? Bimautil qalbi. Hatinya akan mati. Sedangkan apabila hati sudah mati, dia tidak akan menerima nasihat. Kalau hati sudah mati, tidak akan bisa menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin, saudaraku sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelumnya saya membuat video ini yang pertama. Ini merupakan pesan untuk Al-Fakir pribadi. Yang kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kaum muslimin, untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan diantaranya, kalau mengkritisi, saling mengkritisi statement, pemikiran, itu bukan hal yang baru di dalam Islam. Ulama-ulama terdahulu sudah melakukan hal demikian. Terjadi kepada ulama seperti Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan tahafut falasifah. Kemudian dibalas dengan tahafut tahafut. Itu enggak jadi masalah selagi argumentasinya ilmiah, selagi tidak dibarengi dengan merendahkan, tidak dibarengi dengan mencela, itu tidak ada masalah. Mengkritik boleh, tapi dengan etika, itu tidak jadi masalah. Maka di sini ingin saya sampaikan, hati-hati, jangan sampai yang keluar daripada lisan kita itu dapat menyakiti ulama. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita mencaci maki ulama, mencela, mencemooh, memfitnah dan lain sebagainya, atau menyebut ulama dengan nada merendahkan. Hati-hati, karena ada konsekuensi yang akan diterima dan berat konsekuensinya. Minimal ada 5 konsekuensi. Apa? Yang pertama, akan mati hatinya. Hal ini disampaikan oleh ulama, ialah Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Dikutip di dalam 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Ar-Raddu Al-Wafir, halaman 303. Yang kedua di dalam kitab Al-Mu'in fi Adabil Mufid wal Mustafid, halaman 14. Bisa dicek. Di situ dijelaskan bagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu taala, "Wa man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi." Barang siapa yang menggunakan lisannya untuk mencaci ulama, untuk mencela ulama, untuk menyakiti ulama, maka ibtalahullahu ta'ala qabla mauti, akan Allah berikan musibah. Orang yang mencela, mencaci, maki, menghinakan, memanggil dengan merendahkan, akan Allah timpahkan musibah kepada orang itu. Dengan apa musibahnya? Bimautil qalbi. Hatinya akan mati. Sedangkan apabila hati sudah mati, dia tidak akan menerima nasihat. Kalau hati sudah mati, tidak akan bisa menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Itu konsekuensi yang pertama. Mencela, mencaci, memfitnah, mencemooh, merendahkan, menghinakan, menyebut dengan kata-kata merendahkan, maka konsekuensinya, na'udzubillah, akan Allah matikan hatinya. Masya Allah. Yang kedua, menurut Imam Ahmad bin Al-Azra'i, di dalam kitab Ar-Raddu Al-Wafir, masih kitab yang sama, halaman yang sama, apa kata beliau? Al-waqi'atu fi ahlil ilmi. Orang yang mencela, orang yang menghinakan ahli ilmu, siapapun orangnya yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kemudian dicela. Maka dikatakan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya dilontarkan kepada seorang ulama. Apalagi wala siyaman akabiruhum, yang dicelanya, yang dikritisi tanpa etika, yang dipanggil dengan nama sambil merendahkan, itu pembesarnya, ulama besarnya, buyanya, tokoh ulama besarnya, bahkan sampai tingkatan abuyanya dicela. Maka di sini min kabairidz dzunub, termasuk orang yang mencela tokoh ahli ilmu, ulama, abuya, mencela itu termasuk daripada dosa besar. Na'udzubillah, subhanallah. Ini bukan kata saya hanya menyampaikan data. Ini untuk biar ini jadi bahan pertimbangan kita, i'tibar buat kita, hati-hati. Walaupun mungkin ulama ada salahnya karena manusia, tapi jangan sampai kebaikannya yang banyak, terus kita hanya memandang sedikit yang salahnya, apalagi itu belum tentu salah. Na'udzubillah, subhanallah. Yang ketiga, hati-hati. Kata ulama, kata Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ulama itu dagingnya beracun, mengandung racun. Ini juga disampaikan di dalam kitab Al-Mu'in fi Adabil Mufid wal Mustafid. Disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, luhumul ulama'i masmumatun. Dagingnya ulama itu mengandung racun. Artinya hati-hati terhadap ulama. Ini ungkapan hati-hati terhadap ulama. Jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan menuduh, jangan mencela, jangan menghina. Karena ulama itu mengandung racun. Bagi orang yang menghinakannya, bagi orang yang merendahkannya, bagi orang yang mencelanya. Tapi bagi orang yang memuliakannya mengandung karomah. Sehingga kata Imam Ahmad, man syammaha marado, barang siapa yang mencium dagingnya maka dia akan sakit. Wa man akalaha mata, dan apabila ada orang yang memakan daging ulama, memakan di sini bukan berarti memakan secara langsung, menghinakan, menjatuhkan kehormatan ulama, merendahkan ulama, maka mata akan mati. Konsekuensinya akan diterima. Yang keempat, apa konsekuensinya? Orang yang menyakiti ulama itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas. Ini sama dikatakan di dalam kitab Al-Mu'in fi Adabil Mufid wal Mustafid. Di sini, man adza faqihan, barang siapa yang menyakiti satu orang faqih, orang ahli ilmu, ahli fikih, paham terhadap ilmu agama, syariat agama, faqad adza Rasulullah, maka dia telah menyakiti Rasulullah. Kenapa dia telah menyakiti Rasulullah? Karena syariat agama dibawa, diteruskan oleh ulama, oleh orang yang paham terhadap ilmu agama, oleh faqih, orang yang mengerti tentang syariat agama. Kemudian dia mencela, menyakiti yang membawanya, maka sama dengan dia menyakiti, merendahkan yang dibawanya. Apa yang dibawanya? Ilmu syariat, ilmu agama. Maka kalau dia menyakiti, merendahkan ilmu agama, syariat agama, maka dia sama dengan menyerendahkan Rasulullah, karena Rasulullah yang membawa syariat agama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad adza Allah azza wa jalla. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah, maka dia menyakiti Allah, karena Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'yadu billah. Yang kelima, konsekuensi yang diterima oleh orang yang menghinakan ulama, menyakiti ulama, mencela, mencaci ulama, melontarkan perkataan yang tidak pantas kepada ulama, adalah melanggar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Uzkuru mahasina mautakum.
ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat. Orang muslim yang sudah wafat, apalagi ulamanya, yang harus diceritakan, diperintahkan oleh Rasulullah adalah kebaikannya. Wakafu an masawihim, dan hindarilah menceritakan, membicarakan keburukannya kalau memang ada keburukannya. Maka kalau orang mengkritisi, mengatakan halu dan lain sebagainya, naudzubillah, saya takut itu termasuk melanggar daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini merupakan rambu-rambu buat kita. Rasulullah itu memberikan rambu-rambu. Kita menggunakan lisan kita ini digunakan untuk apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Berbicara itu harusnya yang baik saja, yang baik. Walaupun banyak yang buruk kalau memang harus dibicarakan. Kalau memang tidak mampu berbicara yang baik, falyasmut, diamlah. Maka sekali lagi, saudaraku sekalian, ini bentuknya nasihat buat Al-Fakir pribadi. Dan mudah-mudahan ada manfaat buat saudaraku sekalian. Ada yang satu lagi, yaitu maut husnul khotimah, na'udzubillah. Ada suatu kisah ulama, seorang ulama, beliau banyak santrinya, banyak muridnya di Yaman, wafat dalam keadaan suul khotimah karena sempat menggunjing seorang ulama. Nanti kisahnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.